Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Masyaallah muslimin rahmatullah. Alhamdulillah Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya, nikmat yang tidak terhingga, nikmat usia sampai hari ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala usia, sehingga dengan usia yang diberikan kita masih diberi kesempatan untuk beribadah selama di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan bisa menyelesaikan ibadah kita selama nanti di bulan Ramadan. Masyaallah muslimin rahmatullah. Amanah yang diterima untuk tema pada malam ini adalah Ramadan menghasilkan pribadi muslim gitu ya. Jadi diharapkan bahwa ketika kita menyelesaikan rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini, kita bisa memiliki kepribadian yang islami begitu. Nah, jadi punya rumah pribadi, punya kendaraan pribadi, punya perusahaan pribadi, jadi segala pribadi, kepribadian. Nah, Muhammad Rasulullah SAW, Nabi Allah bersabda bahwa dari bin As gitu, Amr bin Al-As, Abdullah bin Amr bin Al-As, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna bilisanihi wa yadihi, muttafaqun alaih. Hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, kenapa tema kita malam ini adalah bahwa kepribadian Islam itu, ya, kita memiliki syakhsiyah Islamiyah itu dipentingkan. Karena kita sudah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebiasaan-kebiasaan baik selama bulan Ramadan. Kita saum Ramadan, kemudian juga di situ ada perintah lainnya, anjuran-anjuran lainnya, dan bahkan sesuatu ketika di siang hari yang jangankan yang haram, ya, yang halal pun dilarang, ya, karena akan membatalkan saum atau puasa. Seperti makan, minum, dan yang lainnya ketika siang hari itu adalah biasanya itu halal, tapi di bulan Ramadan itu dilarang. Nah, yang halal saja dilarang, apalagi yang haram, apalagi yang makruh. Nah, kita biasanya di dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat, ya, pasti tidak lepas dari gesekan, atau mungkin ketika berbicara atau ngobrol kita membicarakan orang lain atau ghibah, fitnah, dan lain-lainnya, sehingga kemudian kita mungkin tidak sadar menyinggung perasaan orang lain, menyakiti orang lain dengan perkataan kita atau mungkin dengan tindakan kita. Tapi kemudian di bulan Ramadan kita dilatih untuk menjaga ucapan kita, menjaga tindakan kita, perilaku kita, sehingga tidak menyakiti orang lain atau ada orang lain yang kemudian tersinggung. Nah, sehingga kemudian kita berhati-hati dalam beraktivitas. Sehingga kemudian diharapkan setelah kita dilatih untuk senantiasa menjaga jangan sampai kemudian ucapan kita atau ketika kita berbicara dengan sesama kita, ngobrol, jangan sampai kemudian terjadi pada ghibah, membicarakan keburukan orang lain atau bahkan memfitnah dan lain-lainnya sehingga ada yang tersinggung. Nah, inilah yang diharapkan, bahwa kemudian akan menghasilkan seorang muslim yang memiliki kepribadian yang Islam. Di dalam hadis yang tadi disebutkan bahwa al-muslimu, ini salah satu dari definisi Islam, ya, definisi seorang muslim adalah al-muslimu, seorang muslim itu adalah man salima, yang orang Islam lainnya akan selamat, akan senang, akan damai, sejahtera, ya, selamat bilisanihi wa yadihi, dengan selamat dari
godaan atau gangguan dengan lisannya, dari ucapannya, sehingga ucapan seorang muslim itu dia akan berpikir dulu, jangan sampai ketika mau berbicara akan menyinggung orang lain, akan membuat sakit hati orang lain, akan membuat orang lain tidak nyaman. Maka kemudian orang lain merasa nyaman, merasa aman dengan keberadaan kita. Ketika kita ikut ngobrol dengan mereka dan mereka pun merasa nyaman dengan pembicaraan kita dan merasa nyaman juga dengan perilaku kita. Sehingga ini adalah batas minimal, ya. Minimalnya seorang muslim adalah ketika muslim yang lain, tetangga kita, keluarga kita, siapapun yang ada di sekitar kita merasa tidak terganggu, merasa nyaman, merasa selamat dengan keberadaan kita. Nah, ini minimalnya, tidak ada gangguan yang datang dari diri kita. Sehingga kemudian bahwa ciri di antara seorang beriman itu adalah tasdiqu bil qalbi, membenarkan segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya dengan hati. Kemudian wa taqriru bil lisan, diucapkan dengan lisan, dengan perkataan, maka perkataannya adalah perkataan seorang mukmin, seorang beriman, yaitu yang mendatangkan keselamatan, mendatangkan kenyamanan, dan bahkan akan bermanfaat bagi orang lain. Bisa jadi merupakan suatu tausiah atau nasihat, dan nasihat itu tidak mesti berupa kata-kata, bisa juga langsung dengan tindakan, sehingga kemudian orang lain merasa nyaman dengan keberadaan kita. Ini adalah batas minimalnya. Dan tentu saja bukan hanya sekedar orang lain selamat dari gangguan kita, dari gangguan ucapan dan perbuatan kita, tapi juga jari-jari tangan kita ini ketika kita memegang alat cerdas, ya, smartphone, kita bermedia sosial, kita di Facebook, Instagram atau apapun. Nah, maka kemudian hati-hati juga bahwa jangan sampai mungkin hanya sekedar men-forward pesan dari orang lain kemudian kita kirimkan lagi kepada orang lain. Nah, kita perhatikan dulu apakah ini manfaat atau tidak. Kalau misalnya ternyata tidak bermanfaat, bahkan menimbulkan permasalahan dan akhirnya kemudian perpecahan umat, bagi orang lain mungkin ada yang tersinggung, maka hati-hati, tahanlah jari kita untuk tidak bermedia sosial dalam yang kemudian dalam rangka perpecahan tadi, atau kemudian bisa menyinggung perasaan orang lain. Mungkin menurut kita bahwa ini adalah bagus, misalnya berkaitan dengan masalah fikih, misalnya berbicara tentang ibadah, berbicara tentang hal-hal yang sifatnya mungkin itu adalah kebaikan. Tapi ketika itu dimunculkan di media sosial, karena ada banyak orang yang tidak sependapat dengan kita, bisa jadi akan orang tersinggung. Mungkin menurut kita ini biasa dan ini bagus untuk menasihati, untuk mengajarkan misalnya tentang tata cara ibadah. Tapi juga bahwa perlu diingat dalam masalah ibadah ada banyak khilafiyah, ada banyak perbedaan pendapat. Bisa jadi kemudian yang menurut kita ini tidak masalah, tapi bagi orang lain yang tidak bisa menerimanya mungkin jadi masalah. Maka ini kemudian juga jangan sampai terjadi. Maka ketika berbicara masalah khilafiyah tidak dibahas di media sosial, tapi justru harus di pertemuan, di majelis taklim, sehingga kemudian orang akan paham. Saling kita bahas. Kalaupun di media sosial ada forumnya, mungkin di situ bukan orang yang sifatnya umum, tapi khusus, grupnya grup khusus, sehingga pembahasannya pun pembahasan yang khusus, tidak keluar dari grup tersebut. Karena ini akan berdampak bagi orang yang mungkin tidak sependapat, atau bahkan bisa jadi kemudian akhirnya dia akan mengklaim bahwa ini pendapatnya yang paling benar, sementara pendapat yang lain tidak benar, atau bahkan sampai kepada vonis bahwa yang tidak sependapat dengan dirinya akan dianggap sebagai bid'ah. Akhirnya ujung-ujungnya kalau sudah berbicara tentang bid'ah berarti sesat, dan sudah sesat akhirnya masuk neraka. Itu begitu biasanya polanya. Nah, maka hati-hatilah ketika kita menyampaikan hal yang sifatnya khilafiyah, walaupun itu mungkin adalah sebuah tausiah, sebuah nasihat agama, nasihat tentang berkaitan dengan
ibadah. Tetapi ketika itu menyangkut masalah khilafiyah, maka perlu ada kehati-hatian. Sehingga kemudian akhirnya ucapan kita, perbuatan kita, jari-jari tangan kita ketika kita bermedia sosial, ketika kita menggunakan apapun sarananya, maka jangan sampai ini mengganggu kenyamanan, keselamatan muslim yang lain, sehingga mereka menjadi selamat, merasa nyaman, merasa aman dengan keberadaan kita. Ini adalah batas minimalnya. Maksimalnya adalah tentu saja khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Insya Allah nanti pembahasannya di lain kesempatan. Setidaknya bahwa kita dilatih Allah Subhanahu wa taala untuk dalam bermasyarakat, dalam beragama, dalam beribadah, dalam apapun adalah sebuah kebaikan dan menuju kebaikan, kemaslahatan bersama. Maka kemudian inilah insyaallah yang diharapkan selesai kita melaksanakan saum di bulan Ramadan, seluruh amalih di bulan Ramadan, maka kita menjadi muslim yang kemudian orang lain, muslim yang lain akan merasa selamat, merasa nyaman dengan keberadaan kita. Aku qauli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.